satu di antara keagamaan kami itu dalam beberapa tanya jawab lah. Begitu, tanya jawab yang kita orang pondok itu jarang menemui pertanyaan begitu dan nggak mampu juga jawab kayak begitu, kira-kira begitu. Tapi kan belum pernah ke Jakarta, baru ke situ, ke Jakarta itu kan. Baru injak Asirah itulah Jakartanya kami, begitu. Kami tiap pagi beli sayur, sama Umi Nonon, beli sayur, nemenin naik bajaj ke pasar Bayoran. Iya, kami bersihin WC. Pokoknya kami apa aja yang artinya mengisi hari-hari kosong. Jadi kita tahulah lama-lama tentang bahwa guru ini adalah wali, bukan sembarang wali. Ulama bukan sembarang ulama, begitu. Alim ini adalah ulama yang langka, begitu. Nah, pokoknya ajaran Nabi itu semuanya kalau menurut kami diamalin oleh mualim sahabat kami. Dan ini yang terkagum-kagum kami. Banyak hal yang terkagum-kagum dari mualim. Apa aja? Nggak ada yang namanya mualim tidak mengamalkan ajaran Nabi itu. Pakai sandal kayak belum pernah seumur-umur tuh yang kami lihat sejak kita ketemu mualim pakai sandal kanan dulu, kiri dulu gitu, belum pernah. Belum pernah. Selalu kanan dulu, copot sandal kiri dulu. Apanya aja. Emang luar biasa, kami juga kagum. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang ada di kitab tuh benar-benar diterapkan. Kami pernah ditegur oleh mualim. Ada bagian-bagian yang kami ditegur oleh mualim. Ulama yang mendampingi muallim itu Kiai, kan pastinya mungkin dari kalangan sahabat beliau, tapi kebanyakan dari kalangan murid beliau gitu ya. Seperti misalkan Kiai Fakhru, itu dulu proses awal kedekatan atau mulai bertemu muallim kayak gimana tuh? Wah, panjang. Jadi sebetulnya kalau pribadi kami ini tidak kenal sama muallim. Kalau kami udah berkali-kali begitu ya, udah menceritakan ini. Kami itu tidak tahu mualim Syafi'i Adam itu secara real gitu. Kami tidak tahu. Tidak tahu nama aja tidak tahu. Tidak tahu nama gitu. Tidak tahu. Jadi kalau sejarah kami ini panjang. Jadi kami ini dijebak oleh keluarga kira-kira begitu ya ceritanya. Kalau cerita kami ini panjang cerita kami. Jadi kami ini udah ngajar di Serang. Jadi kami punya sepupu namanya Ustadz Syahabuddin. Jauh hari sudah di mualim Syafi'i Adam, udah bantuin di yayasan mualim. Pertama kali mualim mau bangun arba'in. Ini sebelum arba'in yang itu tuh. Sebetulnya arba'in ini embrio awal sebelum itu tuh kami bikin indadi sebelum arba'in yang itu tuh. Kami bikin indadi, kami bikin anak kesanawiyah itu mondok di situ, kami yang ngajar, kami yang ngurus, begitu. Akhirnya ada arba'in itu. Jadi kami dari Serang, saudara kami itu ngajak ngaji ke Jakarta begitu, ngaji gitu, sama Kiai Syafi'i Adam begitu. Enggak mau kami kalau cerita kami tuh, secara jujur enggak mau. Artinya karena ya mohon maaf kita orang kampung, tahu Kiai kan selalu yang di TV ya kan. Begitu artinya ya namanya orang kampung kan tahu Kiai yang muncul di TV aja ya kan. Iya kan yang muncul di TV kan ya antum tahulah begitu. Jadi kan kalau bahasa kasar kita orang kampung mau ngajak apa ya begitu kan kira-kira begitu tuh, yang muncul kalau itu. Kami dirayu oleh guru-guru untuk mau nih sama Ustadz Syahabuddin nih. Lama sejujur aja hampir 3-4 bulanan itu. Kami nggak mau. Sampai akhirnya mau. Kami itu injak di mualim itu di tahun 98 akhir kayaknya. Awal 99 lah. Habis kerusuhan. Awal kerusuhan tuh. Kami itu ada. Nah, ceritanya kalau cerita kami nih, saudara kami ini kayaknya pengen istirahat kayaknya ya. Kalau bahasa kami nih, sepupu kami. Ustadz Syahabuddin ini. Tandanya dia habis itu dia pulang melihat kita sudah nyaman, dia berhenti total kan gitu ya. Kita disuruh jagain kantor guru kan gitu ya. Kira-kira begitu tuh awalnya tuh. Jadi saat di situ belum ada arba'in itu belum ada. Jadi artinya kita nggak ada. Jadi awal penerimaan itu berbayar. Arba'in itu 500.000 per bulan. Dapat murid itu nggak banyak. Cuma 10 kalau tidak salah. Awalnya tuh kalau sejarah arba'in itu sebelum yang itu karena dibiayain itu jadi akhirnya kita berjalan.
Nah, kami ada di situ terus saja kita belajar karena kita ini orang daerah, tentu pakai bahasa daerah, ya lama-lama ini mengaji jamiahan kira-kira begitu, kan bukan pondok begitu. Awalnya nih, awal sejarah kami aja nih, pengalaman apa adanya dah begitu. Tentang bergulatnya hati kami. Ini ngaji seminggu sekali ya. Ngaji Ibnu Katsir kalau pernah ketemu di Pondok Pinang, ini seminggu sekali yang ngaji lama pintar. Iya, lama pintarnya ya gitu kalau bahasa kita begitu ya kan. Kalau kiai sudah pintar ya. Kalau kita kan lama pintarnya bagaimana ini? Lama proses berjalan kami tinggal di situ, kan dikasih tempat. Tinggal di situ. Kami tinggal di rumah Alim, kami ngepel, bersihin kamar mandi, apa aja. Kami ada di rumah karena kami sampai nikah ini, sampai ke Bintaro ini. Begitu ceritanya. Jadi kami itu bantu Dato' Alim. Lama-lama kami kagum gitu sama guru. Banyak hal yang jadi kagum. Nih wali nih begitu. Kira-kira begitu tuh yang muncul begitu. Satu di antara kaguman kami itu dalam beberapa tanya jawab lah. Begitu tanya jawab yang kita orang pondok itu jarang menemui pertanyaan begitu dan nggak mampu juga jawab kayak begitu, kira-kira begitu. Kagum tuh kami. Wih, kayak gede ya gitu. Jadi artinya berproses kami itu. Karena kami tidak dikasih info juga oleh saudara kami ini. Bahwa umumnya mualim itu kayak gede begitu. Dan kami kan belum pernah ke Jakarta, baru ke situ, ke Jakarta itu kan. Baru injak asirah itulah. Itulah Jakartanya kami, begitu. Emang kami nggak pernah kemana-mana, kami keliling-keliling belajarnya di Banten aja. Begitu. Teruslah di mualim, kami bantu di situ, terus kami dikasih kamar, kami bantu-bantu di rumah, beres-beres kita, bapak aja dah. Jadi kita ngaji ikut mualim kalau kami gitu. Mualim kemana ya kita jalan gitu. Begitu, karena kita di situ tinggalnya. Ya, kita tinggalnya di situ, tinggal di rumah mualim. Kita dikasih tempat di atas itu, bantu-bantu yang kami bisa bantu. Ya kalau kayak ngepel segala macam bukan karena disuruh, kami demen aja dah, khidmat rumah guru begitu. Biasalah santri mau begitu, seneng aja kami ngepel, kami apa gitu. Jadi sewaktunya luang aja, ketika umpamanya mualim udah selesai ngajar ya di rumah, di pondok ya mau ngapain ya kita sendiri gitu. Gitu nggak ada siapa-siapa gitu. Ya kita bantu-bantu aja rumah guru, kadang menemenin Umi ke pasar, beli ini. Jadi kita tahulah lama-lama tentang bahwa guru ini adalah wali, bukan sembarang wali, ulama bukan sembarang ulama begitu. Gitu tuh, berproses. Jadi kalau kami ini berproses begitu, taunya mualim itu berproses lama begitu terus saja. Jadi sampailah kemudian kita mualim. Jadi ya kita mau mualim ini adalah ulama yang langka begitu. Begitu. Jadi faridun fi zamanihi dah, udah susah dah. Jadi belum pernah, pokoknya ajaran Nabi itu semuanya kalau menurut kami diamalin oleh mualim sahabat kami. Dan ini yang terkagum-kagum kami. Banyak hal yang terkagum-kagum dari mualim. Apa aja? Nggak ada yang namanya mualim tidak mengamalkan ajaran Nabi itu. Pakai sandal kayak belum pernah seumur-umur tuh yang kami lihat sejak kita ketemu mualim pakai sandal kanan dulu, kiri dulu gitu, belum pernah. Selalu kanan dulu, copot sandal kiri dulu. Apanya aja. Memang luar biasa, kami juga kagum. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang ada di kitab tuh benar-benar diterapkan. Kami terkagum-kagum pada bagian ini. Dengan guru tuh gitu. Apanya aja dah. Masya Allah aja. Kami tuh kagum sama mualim. Kagum sekali, luar biasa. Dengan mualim tuh. Anda juga kami, ya, cara negur tuh, kami pernah ditegur oleh mualim. Ada bagian-bagian yang kami ditegur oleh mualim. Jadi ada satu kasus, ada kiai minta ngaji pasaran Ramadan, kitab Durus Aqaidid Diniyah Habib Abdurrahman Segaf tuh. Lah kan juz 2 kan kecil banget ya pelajaran ibtidaiyah ya kan. Itu pasarannya itu, minta pasarannya itu, diprotes oleh teman-teman kami. Artinya kecilan begitu. Cuman kami ini selalu menjadi andalan untuk ngadep ke mualim. Ya mungkin karena sisi muda dibanding teman-teman kami di yayasan itu yang muda kami barangkali, jadi kami bagian tuh disuruh-suruh ngadep. Saya bilang ntar dulu ini ngadep ya. Ini begini ini. Jadi singkatnya kala itu ya saya bilang harus ditemenin, saya ngadep mualim. Ngadep artinya mengganti kitab ini. Mengganti Durus Aqaidid Diniyah. Saya ngadep, saya izin jit gitu. Kami manggilnya biasanya Jit kalau di rumah, karena kita ada di dapur, gitu. Jit, gitu. Nah ini teman-teman yayasan mau bicara, gitu.
Iya baik, tunggu di depan aja Faru. Tunggu depan. Lalu malim kita sampaikan bahwa kitab ini harus diganti. Termasuk ada kiai yang usul ini nih. Allah yarham kayaknya meninggal. Gurunya Uji aja. Kiai yang usul tuh. Malim bilang, enggak bisa. Ini kitab bukan kecil, kitab bude. Gitu. Kitab bude ini. Kecil bentuknya, tapi luas. Ini aja gitu. Udah. Intinya nggak dikasih. Udah, iya baik malim gitu. Mohon maaf, udah pamit. Sore kami dipanggil oleh malim. Kata Simba, Ustaz dipanggil ini, Pak Haji katanya. Kita kasih gitu. Tadi saya ke rumah. Disampaikan maksud malim. Kata malim, baru jangan begini. Gitu. Jadi luar biasa tuh kami kagum. Allah yarham guru kita. Itu kiai yang minta kitab itu. Jadi jangan teman-teman kita di yayasan ini jangan main ganti. Sekarang kenapa nggak usul duluan? Kenapa dia udah usul? Kemudian harus diganti. Kalau saya ganti kan dia patah, nanti kecewa hatinya. Jangan begini, begitu. Lain kali jangan. Gitu. Artinya yang tadi pagi bahasa kasarnya diomelin lah kira-kira. Dijelaskan alasannya sama kita, caranya. Kita dipanggil berdua oleh malim. Kata malim begitu, lain kali jangan kayak begini. Gitu. Jangan. Gitu. Emang sini kita mie kecil, kata mualim begitu. Tapi supaya kena semua, ntar mualim jabarin dengan panjang. Walaupun kecil, jadi ini cuman usul doang, ntar cabang-cabangnya ntar mualim jabarin. Gitu. Jadi, iya, pada prakteknya di ngaji Ramadan itu dijabarin dengan panjang. Mualim juga nyindir juga, sambil nyengir juga. Kitab ini nggak kecil ya, gitu kata mualim begitu. Tapi kan dikasih bocoran. Artinya yang dimaksud adalah betapa mualim tuh luar biasa akhlaknya. Ketika sebuah usulan dan udah diterima, nggak mau diganti begitu. Dan kita disampaikan gitu. Kedua, alasan kepada kami yang pagi rame-rame orang banyak. Kedua, sendirian dijelaskan alasan kenapa mualim menolak ini begitu. Artinya kami dikasih tuh ilmu cara gitu. Begitu maksudnya. Jadi pas berdua tuh sore kami dipanggil disampaikan alasannya. Itu kiai yang minta. Barangkali dia butuh buat muridnya. Begitu kata mualim. Tapi jangan keduluan orang lain, kita yang deket ini usul ke mualimnya begitu. Nah begitu kira-kira. Tuh hebatnya mualim tuh. Itu luar biasa. Jadi banyak hal. Kami lebih banyak ke mualim itu menyerap tidak secara pituah, secara pribadi kami mah dengan guru itu lebih banyak secara perilaku, seakan-akan pesan itu aja sih kami. Lebih banyak ke sana dengan mualim itu. Dan mualim, jadi kami bantu, jadi kami di Arba'in itu kemudian diposisikan untuk bagian kurikulum dan pendidikan. Bila dosen tidak masuk, kami harus ngisi materi itu. Pokoknya dosen apa aja, ya gitu. Selalu kami harus ngisi bagiannya, bagian mengisi materi. Iya badalin. Kalau kosong mereka berhalangan guru-guru kita itu. Kalau badal berarti harus komprehensif banget. Jadi itu repot begitu. Terus materi-materi sesudahnya sesudah itu baru kita pada tuh yang mengelola, baca data semuanya kitab-kitab tuh. Ya kurikulum mualim. Kami masih pegang beberapa halnya, tapi datanya masih di mana itu ya, karena nggak harus dicari dulu. Berarti bisa dikatakan Kiai Fakhru ini memang sebelum ke mu'alim udah alim gitu. Artinya tadi Kiai baru mengatakan bahwa kami menyerap dari mu'alim kebanyakan belajar ilmu halnya gitu ya, pelakunya, perilaku, akhlaknya. Berarti memang alat ada pendidikan ilmu. Jadi kami dari Banten gitu ya. Kami tuh udah ngajar di Banten tuh udah ngajar. Mau ada pondok ada ini. Kami tuh udah ngajar. Kalau jujurnya mah kami tuh ditarik, nampaknya saudara kami ini untuk bantuin jaga di kantor tuh dia mau berhenti. Iya kalau bahasa kami, tapi dia juga harus naruh orang, kira-kira begitu. Jadi sebetulnya begitu. Jadi kami sudah ngajar, sudah begitu, sudah ngajar ke Jakarta itu, sudah banyak ngajar di daerah, begitu. Jadi kami ditarik aja, iya. Jadi sudah ngaji emang begitu, emang jujurnya mah
sudah ngaji, ngadepin pondok. Iya. Kami lagi ngadepin pondok di Bani Thohir gitu, di Serang itu. Kami lagi ngadepin pondok, ditarik ke Jakarta itu. Lagi ngurus pondok. Belum nikah ya? Nah, belum nikah, maka nikahnya lah kami di Jakarta itu. Belum nikah kami, belum, iya. Belum nikah, belum. Sampai sekarang pondok yang Kiai bina masih ada? Nah, jadi kalau yang pondok di Lempuyang, Darul Falah sudah tidak ada. Di Tanara ini dengan masuk, zaman dulu kan nggak masuk sekolah-sekolah. Artinya nggak ada SMP, nggak ada SMA, masih ya sanawiyah, aliyah gitu ya. Masih begitu. Itu masih banyak, artinya masih hidup. Ada 500-an santri salaf Darul Falah. Ya wak kita pada kami bantu ngajar. Dari situ kan kami ngajar lagi di Bani Thohir. Ya mondok juga, yang ngajar juga lah begitu. Nah dari Bani Thohir itulah yang kemudian kami ditarik ke Jakarta. Begitu, ngaji di Mualim. Nah ada buku kami yang dikagumi Mualim tuh, alhamdulillah tuh kami setor. Buku kami, udah nulis buku kami di Jakarta juga. Sudah nulis, kami nulis buku, kami setor. Kayak kira-kira tuh, kalau sampai sekarang nih, ya kan Kiai ini produktif banget. Ya. Kira-kira buku yang Kiai udah susun berapa? Berapa ya? Kami nggak hafal, Ustaz. Jadi sebetulnya begini, kalau buku tuh secara jujur berbicara produktif, maka kalau menurut kami kurang produktif. Kalau mau jujur. Kenapa? Sebetulnya menjadi buku adat tuh kami tuh hanya mengisi kekosongan yang ada. Kebanyakan begitu. Ini kami menulis buku. Jadi begini kami ini. Melihat perkembangan yang ada. Ini kita nggak bisa dipaksa dengan kitab Arab Gundul. Di Jakarta nggak bisa. Ini masyarakat awam. Kalau dipaksa Arab Gundul, jamaah nggak bakalan ada. Karena berat ya. Nenteng yang dia nggak ngerti. Dia paling tidak harus tahu terjemahannya. Maka karena itu kami sampai detik ini lebih banyak ngajar tuh kitab terjemah. Nah, bila terjemah itu ada di pasar, sebetulnya itu kami cukupkan dengan yang di pasar. Kayak Fathul Muin aja, kami ngajar Fathul Muin ini, kami bilang udah punya Yai Asad aja tuh. Udah pegang aja itu, gitu. Artinya buat jamaah itu harus megang kayak Quran terjemah kira-kira begitu. Gitu. Itu yang kami itu. Jadi ketika kitab itu tidak ada di pasar, mau tidak mau, kita harus menterjemah. Begitu. Ketika ngaji nih kitab, beberapa masjid itu kami berbeda-beda kajian kitab. Artinya anggap dia tauhid itu. Sesudah ini, apalagi ini yang harus dibuat yang kecil, maka mau tidak mau kita harus buat. Seperti Durrul Bahiyah lah. Durrul Bahiyah tidak ada di pasar. Terjemahannya yang bahasa Arab, sebelahnya bahasa Indonesia. Sementara orang minta ngaji itu. Jadi kalau bahasa kita orang ini masyarakat di Jakarta ini nyiksa guru. Sebetulnya begitu. Kalau mau jujur. Jadi kami bikin itu karena mohon maaf tidak adanya terjemah bagian ini. Kalau ada biasanya kami tidak mau ngambil gitu. Artinya kayak takrib kami sampai detik ini tidak mau buat. Terjemah mata takrib kan udah banyak. Jadi pegang, kalau bahasa kami mendingan pegang punya orang gitu daripada ngajarin punya kami begitu. Termasuk tauhid dasar yang kami buat itu karena sudah kitab tauhid ini di beberapa masjid sudah. Bagaimana kajian ini biar berbeda gitu. Jadi akhirnya mau tidak mau kami harus buat kitab itu. Kami harus buat. Jadi yang ada itu karena memenuhi keinginan masyarakat. Jadi kitab yang dibuat ini sebetulnya kitab permintaan. Ada juga kitab itu, contoh lah gitu ya, yang tuntunan sholat 5 waktu kami buat tuh. Ada seorang asatid ditanya, jadi tadinya pejabat lah begitu. Sekarang udah pensiun kan di masyarakat, tapi kan dia kan ngerti agama, mau tidak mau diustadkan lah gitu begitu. Lah dia ditanya, ini doa habis sholat itu apa ya gitu-gitu aja? Enggak ada habis dohor lain, asar lain, maghrib lain, isya lain begitu. Apa begitu-begitu aja? Jadi kondangan gitu, pakai batik, sholat pakai batik, masa batik melulu, gitu, enggak ada yang lain-lain. Ya, saya bilang ada, tolonglah buatin. Nah, jadi kami buat gitu. Kebanyakan itu jujurnya kayak begitu. Artinya karena berdasarkan permintaan.
Kalau dari mukadimah kitab Iya, Sa'alani Ba'du Iya begitu. Realnya ke sana realnya. Buku ini banyak memang. Banyak juga yang kemudian kami aja udah nggak pegang, ada tuh Iyanatus Sibyan tentang tajwid segala macam tuh. Tapi bukunya kami aja nggak pegang tuh. Karena dulu nulis aja. Antum minta ini kami buatin. Udah aja. Kami tuh begitu dulu. Kalau dikumpulin ini juga Lumayan banyak, 100 mah ada kayaknya. Banyak. Begitu. Banyak buku itu, banyak. Jadi berbesara pada begitu. Banyak sekali buku ini, banyak. Iya, banyak dia. Iya, banyak. Kalau di ya, kumpulin orang minta satu dikasih atau tidak kasih, jadi nggak tercover. iya, tidak tercover. Iya, jadi belakangan itu mulai tuh ditata. Ada tuh di lantai 2 tuh kayaknya. Nggak tahu ada berapa itu. Begitu. Yang ini di buku tuh yang dikasih sambutan mualim, kebanyakan buku tuh kami setor sama mualim. Tapi kami sadar diri beberapa buku tidak layak untuk ditandatangani oleh guru begitu. Kalau bahasa kami, karena apa ya? Kalau bahasa kita terlalu murah harga guru begitu untuk menandatangani buku ini. Tapi yang penting tasehannya masuk begitu kami. Ya kalau keuntungan kita kan kita ada di rumah ya, ada di rumah mualim ya kan. Jadi kan kita kan ya kapan guru waktu lagi nyantai, kapan guru lagi mau tolak segala macam kan kita tahu begitu. Karena ada di doko begitu. Jadi beberapa buku seperti mohon maaf kayak buku tahlilan kah, buku ziarah, buku apa, itu disetor ke mualim. Gitu. Artinya mohon maaf di mobil, mualim kami nulis ini dibaca-baca gitu. Kata mualim, ya udah sahih gitu. Udah enggak, mualim tanda tangan enggak. Kami enggak minta itu. Cuman ada beberapa buku memang yang kami berkepentingan untuk ditandatangani oleh mualim. Salah satunya buku manasik haji. Kami menulis manasik haji, kami belum haji kan ya. Kami belum haji. Jangan sampai teman-teman kami mengkritik kami lantaran kami belum haji. Jangan gitu. Artinya jangan, dalam bahasa kasar, jangan sampai teman-teman kami menghina ilmu agama ini gara-gara kaminya belum haji begitu. Nah, mau tidak mau supaya buku ini tidak dihina, mau tidak mau harus ada backup. Begitu kurang lebih. Maka kita setor sama guru. Lihat kan nggak salah wong kita kutip dari kitab ya kan. Lah kan nggak salah. Artinya isi itu kan nggak disalahin sama Adem. Bahkan sesudah nyetor buku ini, pertama kali buku ini dipegang ini yang sama Ratul Jani oleh mualim. Mualim Fahru sebelum ke Jakarta nulis ini. Mualim baca-baca. Kalau begitu nanti mualim buatin takridat gitu. Kalau itu untuk tanpa kita minta, ntar mualim buatin takridat. Tapi mualim pegangin dulu. Hampir seminggu. Udah seminggu ditanya kapan buatnya gitu. Gitu. Saya bilang pokoknya kalau ngaji sesuai dengan catatan sampai di mualim lah gitu. Saya tulis ini sampai di mualim gitu. Perjalanan setiap ngaji saya kutipan-kutipan hukum itu ya, kita buat gitu. Untuk jawab-jawab masalah itu gitu. Setiap pasaran, setiap apa gitu. Jadi kita sudah buat duluan dulu buku itu. Nah, sesudah itu kita kasih manasik itu mualim nggak baca dah gitu. Ya, ACC aja katanya. ACC aja. Itu makanya tulisannya ACC gitu. Ambil pulpen, ambil kertas gitu. Gitu. Udah mualim udah percaya dah sampai akhir gitu. Sama buku falak gitu. So, karena mualim tuh kata mualim di arba'in itu, Faru falaknya masih bisa, masih mualim. Tolong dong ngajarin anak arba'in gitu. Nah, kita minta sama mualim. Mualim harus ditandatangani, jangan sampai sama teman-teman lain jadi masalah buku kami begitu. Dianggapnya kami mau menonjolkan buku kami, jangan sampai jadi begitu. Jadi harus mualim dikasih. Ya, nanti mualim kasih ini tanda tangan. Ya kita buatin, kita falak. Ilmu falak dasar judul kami itu. Mana kami juga nggak megang sampai sekarang tuh kitabnya. Itu ada tanda tangan dari mualim. Karena itu sebagai mata kuliah falak dasar arba'in. Jadi kami buatin kita falak itu. Kita cuman baru tanggal doang, belum logaritma 5 desimal belum kami buatin. Ya, artinya buat waktu sholat segala macam belum. Baru satu itu. Artinya falak dasar aja baru. Jadi ada 3 buku lah kami itu yang artinya yang ada tanda tangan mualim tuh 3. Selebihnya hanya di tasih saja. Iya, artinya di tasih saja. Jadi kalau di mobil gitu dicek kalau mualim, suka ditanya gitu. Kata mualim, ini kenapa ini gitu. Begini ya kita jawab gitu. Oh iya. Baik.
begitu. Atau kalau umpamanya kata mualim ganti, ya kita ganti lagi, gitu. Kalau berbicara buku mah sama mualim tuh begitu. Artinya kita baru tahu nih, mungkin juga orang banyak belum tahu juga nih bahwa Kiai Fakhru itu dulunya tuh bukan hanya murid mualim tapi luzumus syekh gitu ya. Emang kesehariannya ada sama mualim gitu. Iya, Enggak. enggak. Kami ada di duku, ada di rumah. Jadi kami kami tiap pagi beli sayur, sama Umi Nonon beli sayur, nemenin naik bajaj ke pasar Bayoran. Iya, kami bersihin WC. Pokoknya kami apa aja yang artinya mengisi hari-hari kosong kita di Arba'in itu. Artinya kan belum ada Arba'in, kami ada itu. Belum ada. Begitu. Jadi kami tuh di sela-sela nggak ikut ngaji sama mualim, begitu. Karena umumnya kajiannya jauh, kami kan harus bantu di rumah, gitu, bantu begitu. Ya kami, ya intinya seneng aja lah khidmah sama guru. Orang-orang kan bisa ngasih duit sama kiai ya kan. Kita kan nggak punya tenaga ya kan. Ya kan kita tenaga gitu, bantu sama kiai begitu. Karena kita demen emang gitu, membantu-bantu guru begitu, yang kita bisa gitu. Ya kita bantu begitu, malim. Emang ya real secara jujur, sebelum Jakarta juga kami udah ngajar. Iya, sebelum ke Jakarta tuh kami tuh udah ngajar, udah ngajar dari dulu, udah ngajar, udah buat kitab, udah gitu. Kalau selama Luzumus Syekh ini, Kiai ngajar juga nggak sih? Ngajar. Jadi akhirnya ceritanya begini, kami nginjek rawa belong tuh, makanya kami bilang, kami pernah nih ke rawa belong. Jadi tahun 92 gitu ya. 92-an udah ngajar tuh di Jalan Salam, masuk ke dalam ada musola kecil, itu Pak Ghazali yang bawa ke situ, suruh tolong ngajarin orang-orang sini nih gitu, fikih gitu. Jadi kami ngajar naik 78 ke Pasar Bayoran dulu, terus naik M09 turun di lampu merah, dari situ naik ojek kami ngajar. Jadi di sela-sela kami tidak ikut sama mualim. Nah, jadi cerita ngajar tuh begini, cerita ngajar. Pertama kali kami ngajar ibu-ibu. Sesuatu yang kami tidak biasa ngajar perempuan tuh. Jadi disuruh ngajar ibu-ibu TK, artinya anak-anak kan sekolah TK. Tapi kan ngobrol aja kan, daripada nongkrong yang enggak disuruh ngajar oleh teman-teman. Tapi kan kami harus ngadep sama guru. Izin sama Mualim Syafi'i Azami. Kata Mualim, ngajar aja gitu. Kemudian kan kami bilang, ya kita ke Jakarta ini bukan niat mau ngajar, mau ngaji. Kata Mualim, ngajar juga sama dengan ngaji. Kata Mualim, artinya memotivasi kita. Ngajar sama dengan ngaji. Ya kita selalu bilang, kalau kami diizinin ngajar, minta didoain. Iya, Mualim doain. Gitu. Jadi ngajar itu, kami udah ngajar ke mana-mana ngajar. Lisensi dari mualim sendiri. Iya, artinya jadi setiap mau ngajar itu selalu izin sama mualim. Kita artinya ada orang minta ngaji, ya karena kita ada di pesantrennya guru lah, di rumah guru kalau bahasa kita. Ada di situ, tidur di situ, ya kan kita mau keluar kan biar nggak dicari gitu. Kalau izin kan kita nggak dicari. Artinya kita izin dulu, ngajar keluar tuh. Ngajar keluar tuh. Lama. Jadi dari 90-an lah kami udah ngajar. 98 ya, bukan 92 dong, 2002 gitu. Kan kami 98 akhir. Jadi 99 lah. Jadi mulai tahun 2000-an tuh kami udah ngajar. Tahun 2000-an. Kami udah ngajar ke beberapa tempat, termasuk yang di Ciledug itu Mualim tahu. Banyak. Artinya madis-madis yang diketahui oleh Mualim, kita artinya dapat ya izin, jadi kayak di Nimatul Ittihad. Saya izin sama Mualim. Karena kami udah ngajar di Ciledug itu, Mualim masih ada juga yang minggu pagi yang tengah 7 itu. Saya bilang sama Mualim ini ada orang minta ngaji. Bagaimana gitu? Di mana? Di Ciledug. Ngajar aja, tapi Mualim ini minggu pagi gitu. Artinya ngaji di Nimatul Ittihad. Kata Mualim nggak apa-apa, ngajar aja. Terus yang di Duku begitu. Kan di Duku kan kami pengurusnya tuh yang ngaji jam 10. Karena dari Nimatul Ittihad kan ke Asyira, ke masjid. Enggak, kan ngajar sampai jam 8. Iya enggak apa-apa. Jadi sekali kita ikut Mualim di
Nimatul Ittihad. Sekali kita ngajar sana gitu, ngajar gitu. Jadi tapi jam 9 kan saya udah ada di harinya, udah ada di Asiro ya kan. Jadi kita udah masang lekar segala macam, udah rapi dah gitu. Untuk persiapan mualim ngajar gitu. Artinya persiapan mualim ngajar. Kalau mualim sendiri kan kitab-kitabnya yang bahasa Indonesia yang masterpiece-nya itu yang Iya. 100 masalah agama. Selain itu ada nggak Kiai? Banyak. Mualim tuh banyak kitabnya. Banyak tentang para jenazah, tentang riba, tentang qiraat. Banyak sekali kitabnya. Banyak kitab. Mualim tuh banyak sekali kitabnya yang beliau tulis itu. Tapi rata-rata pakai bahasa Arab atau bahasa Melayu? Yang berbahasa Arab. Yang bahasa Arab apa ya mualim ya? Irsadus Sofi ini kalau nggak salah ya, yang berbahasa Arab ya. Irsadus Sofi itu tentang pala jenazah ke kanan kalau laki, kalau perempuan kiri. Kalau laki ke kiri, kalau perempuan kanan gitu. Jadi ini terakhir Iya. minta kesan yang sangat berbekas gitu dari sosok mualim di Kiai.